Sai dinggan ma, sai horas horas, boru dirajai. Hai, Assalamualaikum. Namaku Vika Damanik. Nama panjangku Vika Mulia Andriane Damanik. Dan biasa orang manggil aku Vika Damanik. 25 Juni 2020 kemarin, usiaku sudah 21 tahun. Nah, aku ingin nih cerita sedikit tentang aku, di mana aku sekolah, kemudian pengalaman aku bekerja, hingga sekarang aku usia 21 tahun. Dulu aku sekolah di SD Negeri 098148 Dusun Petani. Dulu waktu SD, aku tidak pernah sekali yang namanya mendapat ranking 3, ranking 2, apalagi ranking 1. Nah, ranking aku di SD itu mulai dari ranking 6, ranking 7, ranking 8, sampai ranking 10. Dan tidak pernah sekali namanya yang ranking 1, ranking 2, dan ranking 3. Kadang aku suka bingung. Aku sudah belajar, aku disuruh kembali mengulang pelajaran, tapi tetap juga nggak bisa yang namanya ranking 1, ranking 2, ataupun ranking 3. Dulu waktu kecil sampai waktu SD banyak yang bilang kalau misalnya aku itu anaknya bandel, anaknya jahil, anaknya nakal. Banyak yang bilang aku tuh jahat, kayak gitu. Tapi sebenarnya aku itu nggak bandel, cuman aku tuh memang nggak suka kalau misalnya aku tuh dijailin oleh kawan-kawan aku. Nah, aku akan membalasnya. Oke, cukup sampai di cerita aku waktu SD. Nah, setelah tamat SD, aku SMP di SMP Negeri 1 Tapian Dolok. Nah, waktu di kelas 1 SMP masih kebawa sifatku waktu SD. Nah, di kelas 1 SMP itu aku pertama kalinya masuk ke ruangan bimbingan konseling karena aku berantem dengan teman perempuanku juga. Aku berantem sampai dia telinganya berdarah-darah. Kemudian aku masuk ke ruangan bimbingan konseling. Nah, jadi di ruangan bimbingan konseling dengan guru bimbingan konseling, di sana aku membuat perjanjian melalui surat perjanjian bahwa jika aku mengulangi kesalahan yang sama, aku akan diskor selama 4 hari. Nah, jadi nggak jauh beda dengan di SD. Aku juga masih kebawa sifat SD ku masih bandel. Kemudian aku sedikit jerah di kelas, naik ke kelas 2 SMP. Nah, dan rankingku juga masih tetap sama, ranking 5, 6, 7, 8, 9, 10, gitu-gitu aja. Dan di kelas 3 SMP aku mendapatkan ranking 4. Terus di situ aku berpikir, kenapa sih kok nggak sedikit lagi gitu ranking 3. Aku pengen gitu dapat ranking 1, dapat ranking 2, kemudian dapat ranking 3. Nah, masih di kelas 3 SMP, di situ aku mulai mengikuti yang namanya lomba musabaqah tilawatil Quran. Di situ aku pertamanya mengikuti cerdas cermat. Nah, di cerdas cermat itu aku mendapatkan juara 2, kemudian mendapat juga juara 3. Tapi ternyata aku menyadari bahwa sebenarnya basic aku itu bukan di situ. Dan aku pindah cabang lomba, yaitu nama lombanya Musyabaqah Syarhil Quran.
Jadi itu adalah perlombaan berpidato di depan. Nah, di situ aku mendapatkan juara satu waktu di seleksi, dan akhirnya aku mendapat juara satu waktu di final. Di situ aku seneng banget karena aku baru ngerasain ternyata inilah basic aku di sini, dan keahlianku juga bukan di bidang akademik. Ternyata aku basicnya di bidang non akademik. Nah, setelah tamat SMP, aku SMA di SMA Negeri 1 Dolok Batu Nanggar. Jadi mulai dari SD, SMP, SMA, sekolah aku itu semuanya negeri. Nah, masih juga dengan ranking yang sama, aku tetap masih dapat ranking 10 besar dan tidak yang dapat yang namanya ranking 1, ranking 2 ataupun ranking 3. Nah, waktu SMA aku mengambil jurusan yang namanya IBB, yaitu jurusan Ilmu Budaya Bahasa. Karena niat aku setelah tamat SMA itu, aku pengen menjadi guru bahasa Inggris. Kemudian setelah tamat SMA juga, aku pengen kuliah itu di universitas negeri. Tapi ternyata melalui jalur undangan dari sekolah yang sudah dibuat, aku tidak lulus. Dan kemudian aku mengikuti juga yang namanya seleksi bersama ujian masuk perguruan tinggi negeri. Nah, di situ aku juga nggak lulus. Sampai akhirnya aku juga mencoba yang namanya sekolah tinggi akuntansi negara. Nah, aku juga tidak lulus. Dan sekarang aku sudah berkuliah di universitas swasta yang ada di kota Pematang Siantar. Sekarang aku sudah semester 6 dan akan naik menjadi semester 7. Aku sekolah di jurusan Pendidikan Agama Islam. Nah, di sana aku mendapatkan banyak pengalaman baru dari teman-teman aku, dan teman-teman aku juga di sana baik-baik. Selang beberapa bulan aku kuliah, aku bisa mengajar di SD negeri. Di sana aku menjadi wali kelas 4. Jadi aku juga bersyukur belum tamat kuliah tapi udah bisa bekerja. Nah, 2 tahun juga aku mengajar di SD negeri menjadi guru dan wali kelas 4. Nah, saat ini aku semester 6 dan aku sudah pindah mengajar di SMP swasta Al-Wasliyah Dolok Batu Nanggar. Aku juga bersyukur karena masih kuliah, aku sudah bisa sambil bekerja, yaitu mengajar di sekolah. Dan sekarang ini aku sudah semester 6 dan akan lanjut semester 7. Dan insya Allah aku akan tamat di tahun 2021. Dan sekarang aku bersyukur banget aku sudah bisa bekerja. Setidaknya aku sudah bisa ngerasain yang namanya penghasilan sendiri. Jadi itulah cerita aku mulai dari aku SD, aku SMP, kemudian aku SMA, dan aku kuliah di mana. Jadi begitu banyak sebenarnya pengalaman yang sudah aku dapatkan. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi di hari esok. Hari ini aku jalanin, kemudian aku akan doa yang terbaik untuk hari esok. Nah, jadi kegiatan aku sehari-hari, aku mengajar, kemudian pada waktu siang hari aku kuliah, karena masuknya juga di jam 2 sampai dengan jam 5 sore. Kemudian malam harinya aku mengajar anak-anak untuk privat, yaitu les. Nah, jadi itulah kegiatan aku sehari-hari. Kemudian kegiatan aku selanjutnya, aku berjualan kosmetik melalui online. Nah, tidaknya itu cukup untuk menambah penghasilan aku. Oh iya, satu lagi, walaupun aku di SD, di SMP, SMA tidak pernah mendapatkan ranking, tapi alhamdulillah di bangku perkuliahan IP aku lumayan tinggi.
Jadi aku bisa mengajukan kartu hasil studi aku untuk bisa mendapatkan beasiswa. Lumayan, uang hasil beasiswanya bisa aku gunakan untuk jadi tambahan bayar uang kuliah. Nah, jadilah itu cerita sedikit mulai dari aku SD sampai aku duduk di bangku perkuliahan. Jadi walaupun kita tidak mampu di bidang akademik, mungkin saja kemampuan kita itu ada di bidang non-akademik. Dan sekarang aku sudah aktif di YouTube dan aku membuat konten-konten yang insya Allah dapat bermanfaat untuk kalian semua. Jadi jangan kita menyalahkan diri kita sendiri. Jadi di mana kemampuan kita, di mana basic kita itu kita jadikan pekerjaan kita. Apa yang kita sukain itu kita jadikan pekerjaan kita. Nah, semoga melalui cerita aku ini dapat menginspirasi kalian semua, guys. Karena kita tidak boleh yang namanya menyalahkan diri sendiri. Oke, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.